Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih, pagi ini kembali saya mengajak Anda untuk mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami hingga pagi ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memahami kehendak-Mu dan mau melakukannya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, untuk merenungkan firman ini, saya Pendeta Sarce bersama dengan adik saya Fonshe akan secara bergantian mengajak Anda untuk menerima, merenungkan, melakukan, serta membagikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 dengan tema keinginan mengabaikan tanggung jawab. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Berdasarkan firman Tuhan tadi, kita akan belajar menggali isi Alkitab dengan pertanyaan berikut ini. Apa yang seharusnya dilakukan raja-raja pada saat pergantian tahun? Raja-raja pergi untuk berperang. Siapakah yang disuruh Raja Daud maju berperang dan siapakah yang mereka musnahkan? Raja Daud tidak pergi berperang, tetapi Raja Daud menyuruh Yoab sebagai panglima tentaranya untuk memimpin pasukan maju berperang, dan yang mereka musnahkan saat peperangan itu adalah Bani Amon dan kota Rabah. Nah, apakah Daud menjalankan tanggung jawabnya sebagai raja untuk pergi berperang? Dalam ayat 1 yang kita baca tadi, dikatakan raja-raja biasanya. Nah, kata biasanya ini menunjukkan bahwa sudah menjadi kebiasaan bagi seorang raja untuk pergi berperang pada saat pergantian tahun. Namun kali ini, saat musim perang, Raja Daud tidak ikut bersama-sama dengan pasukannya untuk berperang. Ia malah menyuruh Yoab sebagai panglima tentaranya untuk memimpin pasukannya untuk maju berperang. Pilihan Daud untuk tinggal di rumah dan tidak pergi berperang itu merupakan pilihan yang tidak lazim atau biasanya. Seharusnya Daud pergi ikut berperang, namun tidak ia lakukan. Di sini kita bisa melihat bahwa Daud mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang raja dengan tetap berada di rumah dan menjauh dari tugas yang dipercayakan kepadanya sebagai seorang raja. Lalu, apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita diberi tanggung jawab tertentu atas kita? Tuhan menghendaki kita ketika kita dipercayakan tanggung jawab tertentu atas kita, maka kita harus melakukan tanggung jawab itu dengan sungguh, dengan serius, dengan tekun, dengan komitmen yang tinggi. Bukan lari, bukan mengabaikan, bukan membiarkan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Tuhan meletakkan tanggung jawab tertentu atas kita, dan pada saat kita menghindarinya atau mengabaikannya dengan alasan atau pembenaran, maka kita sedang membuka pintu pencobaan sehingga melemahkan keinginan kita berjalan bersama Tuhan. Kejatuhan yang besar itu tidak dimulai dari sesuatu yang spektakuler, namun dimulai dengan sebuah tindakan kecil, yaitu dengan mengabaikan tanggung jawab. Dosa adalah bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tetapi juga kita berdosa pada sesuatu yang seharusnya kita lakukan, tetapi tidak kita lakukan. Artinya apa? Ketika Tuhan percayakan tanggung jawab tertentu atas kita, maka kita harus melakukannya. Kita tidak boleh mengabaikan tanggung jawab itu.
Nah, berdasarkan firman Tuhan dan uraian yang ada, apa pelajaran yang kita bisa terima? Pelajaran yang pertama, apapun tanggung jawab yang dipercayakan pada kita, harusnya kita melakukan dengan serius dan komitmen yang tinggi, baik dalam pelayanan, pekerjaan, bahkan dalam belajar atau dalam hal lainnya. Kedua, jangan pernah mengabaikan atau lari dari tanggung jawab yang dipercayakan pada kita, tetapi penuhilah tanggung jawab itu. Nah, apa komitmen yang harus kita lakukan? Komitmen kita yaitu tidak mau mengabaikan tanggung jawab yang diberikan bagi kita. Dan harus penuhi dengan sungguh. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan komitmen kita. Kita tutup saat teduh kita dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajarlah kami untuk bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan berikan, Tuhan percayakan atas kami. Bukan sebaliknya kami mengabaikan, melalaikan, membiarkan tanggung jawab itu dalam hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap kami yang mendengar firman pagi ini, kami mengambil komitmen untuk memenuhi tugas dan tanggung jawab kami dengan komitmen yang tinggi di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.